Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Kita kali ini bersama Bapak dan Ibu guru dari SMK Negeri 1 Giri Subo, salah satu SMK yang berada di wilayah selatan Gunung Kidul, ujungnya Yogyakarta. Nah, ini luar biasa semangat kawan-kawan di sini ya. Jadi ini kepala sekolahnya Pak Ihsan, ada Bu Widya, ya bukan Bu Lydia. Kalau Lydia katanya selayangan putus ya Bu ya. Ada Bu Siti Rohana dan ada Pak Uut. Nah Uut ini namanya agak kebarat-baratan sedikit. Uut. Oke. Bapak-bapak dan Ibu guru ini memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan SDM di Gunung Kidul ini, terutama dalam 5 kompetensi yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Giri Subo. Nah, ini juga daerah perlintasan dan sekarang berkembang menjadi daerah wisata. Pak Kepala Sekolah Pak Ihsan dan Bapak dan Ibu guru, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berbincang-bincang tentang bagaimana Bapak Ibu mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada di SMK Giri Subo ini. Ini kan sangat jauh dari perkotaan ya, dan berada sebenarnya tidak terlalu jauh dari bibir pantai ya. Dekat 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Nah, bagaimana Pak Ihsan dulu ya, Pak Ihsan, apa rencana SMK atau bagaimana mengembangkan SMK ini mengingat letaknya yang jauh dari mana-mana? Ya, SMK Negeri 1 Giri Subo memang letaknya kira-kira paling ujung ya, ujung selatan timur. Tapi di sisi yang lain kita punya keunggulan di tempatnya yang dekat dengan lokasi wisata pantai yang saat ini kan sedang di Gunung Kidul itu masih menjadi primadona lah kira. Apalagi jalur lintas selatan ini akan dibangun dekat dengan sekolahan. Bagian barat dan timur ini sudah jadi, tinggal menghubungkan saja, sehingga dalam beberapa tahun ke depan ini SMK ini posisinya semakin strategis lah. Jadi mungkin iya di pelosok, tapi dengan adanya jalan baru ini semakin menguatkan posisi sekolah, sehingga ada harapan besar sekolah ini semakin berkembang. Daerah di sekitar Giri Subo ini kan membutuhkan juga SDM yang unggul, dan kompetensi yang ada di sekolah ini ada 5 kompetensi. Ini sangat potensial dikembangkan. Di otomotif itu nanti mimpi kedepanan, karena di sini semakin ramai, otomatis kendaraan juga akan semakin banyak, mobilitas semakin tinggi. Ini dibutuhkan tenaga di bidang otomotif yang bisa membangun di dunia perotomotifan itu, sehingga bisa memperlancar atau mengembangkan daerah sekitar ini. Dan jurusan-jurusan yang lain juga, termasuk dalam hal ini karena dekat wisata, maka Tata Boga ini juga punya potensi yang sangat tinggi. Rencana ke depan juga kita membangun semacam kuliner atau tempat praktek yang itu bisa nanti diakses masyarakat, dan ini tentu menjadi potensi yang ya luar biasa ke depannya, mengingat lokasinya dekat dengan wisata, termasuk dukungan dari jurusan-jurusan yang lain karena dekat juga dengan teknologi ya. TKJ, MM ini juga harapannya bisa mewarnai lingkungan sekitar di Giri Subo ini, sehingga menjadi semakin berkembang lagi, termasuk yang AKL, karena jurusan ini juga bermimpi ada membangun semacam BMT gitu. Harapan ke depan juga semakin bisa turut mewarnai perekonomian khususnya di Giri Subo. Jadi potensinya sebenarnya luar biasa. Apalagi saya bangga dengan SDM di sini yang disiplin, semangatnya tinggi,
dan ide-idenya itu berkembang, sehingga ketika ada tantangan-tantangan itu teman-teman menyambut dengan semangat. Ini yang saya kira menjadi modal utama pengembangan sekolah kami ke depannya, karena pelaku utamanya sudah bisa diandalkan, tinggal beberapa hal yang lain yang memang perlu dilengkapi, sarana prasarana dan lain-lain. Ya Pak Ihsan, ini kan kalau kita lihat perkembangannya menarik ya, dari daerah perlintasan dari jalur barat ke jalur timur, khususnya ke Jawa Timur ya, dari sini ya nanti ya. Nah, dalam pengembangan ke depan ini kan kalau kita lihat potensi yang ada, nah yang paling memungkinkan untuk dikembangkan kalau sesuai dengan kebutuhan wilayah misalnya, itu apa saja di sini yang paling menonjol? Tata Boga ini mengingat dekat jalur wisata, dekat JJLS, jalur lintas selatan itu, sehingga ini potensi yang saya kira bisa menjadi andalan ke depan, karena nanti ya mimpi dari teman-teman sendiri juga itu tadi saya sampaikan, ada semacam tempat praktek yang itu bisa menjadi mungkin pusat kuliner ya. Dan di Girisubo ini perlu dikembangkan seperti itu. Dan ini menjadi hal yang menarik saya kira, termasuk juga otomotif sebenarnya juga andalan kami, mengingat lingkungan yang jauh dari kota, saya kira butuh tempat-tempat yang strategis. Ini terkait dengan apa? Dengan otomotif ya, Bapak Ibu ya. Ini agak sedikit menyimpang saya kira dari rootnya ini. Karena kita lihat ini pada pegunungan. Nah, kenapa tertarik ke otomotif? Bisa langsung jurusannya? Ya. Otomotif gimana ini? Yang langsung otomotif ini. Yang pertama mungkin karena memang ya perkembangan tadi sudah disinggung Pak Ihsan ya, jarak dengan kota cukup jauh, apalagi kebutuhan untuk tempat servis kendaraan itu, kalau kita tidak mencoba untuk memunculkan tempat yang lebih dekat, itu banyak hal yang nanti bisa membantu, karena perkembangan kendaraan di sini juga semakin lama semakin banyak. Yang pertama itu, yang kedua memang dari tahun ke tahun minat dari siswa untuk masuk di jurusan teknik kendaraan ringan itu bisa dikatakan naik seperti itu. Jadi ini juga menjadi peluang bagi kami, terutama di SMK Negeri 1 Girisubo, untuk menyambut minat siswa untuk masuk di TKR, dan juga bisa membantu masyarakat sekitar yang cukup berkembang kendaraan roda 4 di sini. Maka ya saya kira tidak salah dan bisa dikembangkan. Ya, kalau terkait dengan SDM lalu Sarpras untuk mengembangkan otomotif? Ya, ini memang di sekolah kami memang sekolah bisa dibilang sekolah menengah, bukan sekolah yang besar, dan juga tidak bisa juga dikatakan sekolah yang kecil. Untuk beberapa PR memang kita ada keterbatasan dari sisi infrastruktur, dari sisi peralatan dan juga bengkel, sehingga ini menjadi salah satu PR bagi kami untuk bisa semakin melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada tadi. Nah, kalau lihat dari sisi kebutuhan peralatan, apa yang diharapkan oleh kawan-kawan di sini untuk mengembangkan teknik otomotif atau kendaraan ringan ini? Untuk alat sebetulnya cukup banyak, Pak. Untuk alat yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran di teknik kendaraan ringan, car lift ini merupakan salah satu kebutuhan penting yang saat ini juga kita belum memiliki. Selain itu kita juga ada keterbatasan di sisi kendaraan, karena selama ini kita praktek itu hanya mengutak-ngatik di engine stand, Pak. Jadi siswa itu ketika praktek hanya berhadapan dengan engine stand pada
ketika nanti di lapangan mereka harus dihadapkan dengan sebuah kendaraan utuh. Nah, saat ini kita belum memiliki kendaraan untuk sarana bagi siswa untuk praktek, sehingga ini menjadi salah satu masalah besar bagi kami. Sangat sulit ketika kita menghadapkan siswa hanya dalam wujud engine stand, dan itu merupakan hanya satu bagian kecil dari sebuah kendaraan. Ya kalau nggak ada ya mobil kepala sekolahnya korbanin gitu kan. Buka praktek. Oke, sahabat, ini yang saya kira sangat penting buat siapa saja ya, para pencinta SMK, pemerhati SMK, para pengambil kebijakan. Saya kira juga SMK Giri Subo ini berada di sisi paling selatan timur Yogyakarta, dan ini ada di gunung, di pegunungan, sekitar pegunungan. Nah, kebutuhannya cukup banyak untuk mengembangkan SMK ini, terutama di peralatan-peralatan praktek, dan masih membutuhkan banyak sekali sentuhan, bantuan. Maka mari kita sama-sama kita mengundang siapa saja yang memiliki kepedulian pada pengembangan SMK ini untuk bisa membantu bagaimana memenuhi kebutuhan peralatan pembelajaran, khususnya di kompetensi-kompetensi yang dikembangkan di sini ya. Dan kebetulan di sini kan masih muda-muda juga ya, masih sangat fresh gitu ya. Lalu kalau kita bicara siswa, ini kan letaknya di perbatasan juga ya, Pak Ihsan atau siapa, Bu Siti, Bu Wit ya, mungkin ada informasi tentang proporsi siswa. Jadi dari mana saja siswanya, apakah dari wilayah Magetan, wilayah mana gitu, Pacitan atau mana gitu ya, yang banyak di wilayah ini? Bu Siti, Bu Wit? Untuk siswa sendiri di SMK Negeri 1 Giri Subo, kebanyakan sebagian besar itu berasal dari Giri Subo sendiri. Ada beberapa yang berasal dari kecamatan yang lain, mungkin ada yang dari Tepus, bahkan juga ada yang lintas provinsi, karena memang letak kita itu perbatasan dengan Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah. Jadi ada yang dari Peraci, dari Wonogiri, ada dari Sombanyu yang bagian timur sebelah perbatasan dengan Giri Subo juga. Jadi kebanyakan ya, tapi ya sebagian besar berasal dari sekitar sini. Ya, di samping siswa berasal dari berbagai daerah, juga guru-gurunya berasal dari berbagai daerah juga. Ya, di sini luar biasa semangatnya. Ya, saya kira tadi saya dengar cerita dari Bapak Ibu ada yang berasal dari Kulon Progo, dari Sleman, dari mana, gimana mereka mobilitas guru ini seperti apa nih? Ini Bu Wit apa Pak Ihsan? Tuh, Bu Wit gimana, Bu Wit? Bu Wit ya. Apa termasuk juga komuter dari Jogja gitu ya? Untuk Bapak Ibu guru memang banyak yang maju ya, jadi dengan menggunakan kendaraan sendiri. Paling jauh itu ada Bu Ratna, itu sekitar 60 kilo dari SMK, tapi tetap setiap hari mendampingi siswa-siswa untuk belajar di sini dengan semangat. Pulang pergi dari mana itu, Bu? Dari Kulon Progo. Dari Kulon Progo. Dari Kulon Progo 460 kilo ke sini dengan sepeda motor, kontur jalan yang luar biasa, dan ini masih dilakukan secara mandiri. Jadi belum ada kendaraan bantuan dari sekolah atau dari pemerintah untuk guru-guru di daerah yang pelosok ya. Nah, Pak Ihsan, apa sebenarnya yang ada di benak kita lah, di harapan kita melihat kondisi guru-guru kita? Kan tidak ada yang stay secara permanen di sini. Ya. Di satu sisi awalnya sebenarnya saya cukup terkejut, Pak. Sekolah yang ya katakanlah di pelosok lah, tapi ternyata di sini semangatnya luar biasa. Saya bisa merasakan itu. Dan di sisi yang lain memang ini jadi prihatin juga. Banyak guru yang laju, ya bagaimanapun ini tetap jadi persoalan itu ya. Saya kira tidak cukup semangat juga ya, tapi ini persoalan yang memang harus diurai bagaimana agar konsentrasinya ngajar itu tidak kemudian buyar karena lelahnya perjalanan yang setiap hari begitu. Dan ya mungkin bisa terobati dengan
suasana di sekolah yang dibuat lebih nyaman. Selain suasana, tentu itu juga berpengaruh juga ketika sarana prasarananya itu memang mendukung. Jadi guru ngajar itu fokus, misalnya yang sederhana lah kursi itu dibuat lebih nyaman, barangkali itu bisa mengurangi kepenatannya selama perjalanan, sehingga ketika nyaman di sini itu bisa lebih happy lah mengajar anak-anak. Tentu itu juga terkait sarana prasarana atau alat prakteknya. Ketika alat praktek mendukung semua, akan memudahkan guru untuk kemudian mengajar. Jadi tidak kemudian sudah capek di perjalanan harus menyiapkan macam-macam hal. Nah ini yang tentu menambah beban tersendiri. Karena kalau mau dibuat di sini ada semacam mes buat guru, saya kira itu berat ya. Selain karena lahannya sudah nggak ada itu. Ini tentu saya kira tidak memungkinkan untuk itu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan itu dengan membuat lingkungan di sini lebih nyaman itu. Ini sekolah ini sudah berdiri berapa lama? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun dengan kondisi yang masih seperti ini ya. Jadi artinya guru-gurunya masih ngelaju gitu. Iya. Ada program-program yang dibuat oleh sekolah Pak Ihsan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Ya, di SDM ya ada beberapa program, jadi dengan semacam pelatihan motivasi, memberi semangat, memberi suntikan baru untuk guru-guru, termasuk juga pembelajaran dengan metode-metode yang baru, apalagi zaman IT seperti ini butuh update pengetahuan terkait dengan model-model pembelajaran. Dan ini saya kira penting untuk sekaligus dalam rangka dampingi guru supaya guru itu tidak kemudian dibiarkan saja berjalan gitu. Tapi kita bantu dengan support dari tim manajemen dengan program-program yang mendukung mereka semangatnya dan juga tambahan wawasan terkait dengan metode pembelajarannya itu. Tapi mungkin juga sebagaimana layaknya orang tua yang nengok anaknya di pedesaan ya. Saya kira ini juga penting dilakukan. Jadi kita tidak hanya bertanggung jawab dalam membangun sekolah, tetapi juga bertanggung jawab di dalam memelihara, mengayomi ya, membuat suasana pendidikan itu menjadi lebih bergairah. Nah, saya kira itu yang mungkin di sekolah-sekolah kita perlu dilihat. Apalagi ini lokasinya di pelosok yang jarang ditengok ya, jangan ditengok. Nah, ini harapan kawan-kawan itu seperti apa sih di sini sebenarnya? Kalau melihat kondisi, wah kami ini lokasinya jauh di pelosok di puncak gunung, Pak, tapi jarang ditengok oleh ibu bapak kami misalnya itu. Apa bu mimpinya? Bu? Untuk mimpi-mimpi kami itu ya seperti sekolah-sekolah yang lain, terutama yang di kotaan kita, pengennya juga bisa tumbuh berkembang, bisa lebih besar lagi. Nah, tentunya juga perlu bantuan dari stakeholder yang di atas gitu. Paling enggak ya ada mereka tahu keberadaan kita dulu di sini, kemudian memahami kita juga butuh yang kita butuhkan gitu. Selama ini ya kita hanya mengandalkan dari mungkin kalau ada bantuan, kalau enggak ya sudah kita bergerak sendiri gitu. Jadi belum secara signifikan itu ada dari atasan, dari mungkin yang berkepentingan untuk melihat kondisi kita sebenarnya bagaimana gitu. Secara jujur kita itu butuh ini gitu, tapi cara memintanya itu kadang kita juga kesulitan gitu. Soalnya kalau lewat bantuan itu biasanya yang diutamakan ya kalau nggak sekolah besar, sekolah yang ada di kota gitu. Padahal kita yang di sekolah pinggiran itu sebenarnya lebih membutuhkan gitu, mungkin dari segi prasarana tadi itu yang, dan seharusnya itu memang sekolah pinggiran seperti ini yang harusnya lebih diutamakan, di fokusnya lebih fokus lagi untuk pengembangan. Bantuannya lebih diutamakan gitu ya. Iya. Dan sedikit tambahan Pak, dulu ketika saya datang ke sini itu melihat telaga itu kan, mimpinya ini kalau dibangun jadi tempat semacam wisata itu, ini tentu bisa menjadi daerah eduwisata ya.
Dan apalagi kalau kemudian dibangun itu tadi di tengah-tengah telaga itu ada tempat praktek tata boga, ini semakin menarik sehingga orang lain akan ya datang ke sini. Mungkin tidak hanya orang tua. Orang tua jelas akan semakin senang ke sini ketika ada tempat-tempat yang memang indah, nyaman untuk dikunjungi. Ya itulah. Jadi bagaimana membayangkan tempat sekolah ini tidak hanya tempat untuk belajar anak-anak, tapi juga mereka senang nyaman di sini. Tentu saja termasuk orang tua itu. Dan guru-gurunya bisa refreshing di situ. Nah, betul sekali. Capeknya itu bisa terobati dengan gitu. Ya, sebelum keringatnya itu jatuh, dikeringkan dulu di situ, gitu kan. Itu tergantung pada sarprasnya. Ini gimana sarprasnya? Iya, memang ya banyak ide-ide Pak dari kami dan aku yang bertugas di SMK Negeri 1 Giri Subo ini, dan tentunya ide-ide kami ini ya kita berharap bisa ditindaklanjuti, bisa dibantu apa yang kemudian menjadi keinginan kami bisa terrealisasi. Karena itu sekali lagi ini menjadi satu hal yang untuk pengembangan SDM terutama di Giri Subo yang mungkin jauh dari perkotaan. Ketika kita bisa mengangkat mungkin dari sisi pariwisata di sekitar sini, pasti juga akan berpengaruh terhadap perekonomian di sekitar SMK Negeri 1 Giri Subo. Iya. Kalau site plan pembangunan secara keseluruhan seperti apa? Mulai dari misalnya di situ ada tadi kalau terdengar ada lab untuk boga misalnya, ada di mana gitu, penataannya itu seperti apa sebenarnya? Ini juga menjadi salah satu PR bagi kami Pak. Ini sementara ini lahan yang kami miliki untuk pengembangan SMK itu hanya sebatas ini Pak. Jadi kita tidak lagi banyak menemukan ruang kosong untuk bisa kita jadikan sebuah tempat untuk mendirikan bangunan. Totalnya berapa Pak ruangan? Apa lahan? Lahan ini 11.000. Iya kurang lebih karena ini merupakan lahan Sultan Ground Pak. Dan 11.000 termasuk telaga itu. Termasuk telaga, kolam itu tadi. Iya. Bangunan hanya 4.000. Di bangunannya 4.000, totalnya ada 10.000 lebih ya. 1 hektar lah, 1 hektar lebih. 1 hektar lebih. Dengan kolam. Calon apa tadi? Calon lab ya, lab boga. Ya. Ya nanti kalau nggak bikin di atasnya, di bawah bisa dipakai untuk renang sama ibu-ibu gitu kan. Oke, ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan sebagai catatan penutup? Ya, mungkin kalau ini sampai ke Pak Sandiaga Uno ya. Jadi sekolah ini sebenarnya potensi untuk jadi tempat wisata juga Pak. Jadi eduwisata. Dan yaitu mimpi kami ketika memang telaga itu bisa dibangun, ada lab tata boga di situ. Ini kan juga mengundang masyarakat sekitar tumbuh ekonominya. Jadi ekonomi kreatifnya juga akan bermunculan. Jadi mungkin tidak hanya Menteri Pendidikan, tapi juga kementerian yang lain yang terkait juga harapannya bisa mensupport ini semua sehingga bisa lebih cepat perkembangannya, mungkin itu. Oke, sahabat Tristan di seluruh Indonesia dan para pencinta SMK dan pendidikan vokasi, apapun yang bisa kita lakukan akan kita laksanakan dengan seikhlas-ikhlas kita. Ya. SMK Negeri 1 Giri Subo ini memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang dari sisi ekonomi kreatifnya maupun dari sisi yang lain. Nah, mari kita dukung terus pengembangan SMK di wilayah Bantul bagian selatan, Gunung Kidul di bagian selatan, Yogyakarta pada umumnya, dan seluruh SMK yang berada di seluruh Indonesia. Kita akan jumpa lagi di Ngopas dengan topik yang berbeda dan tidak kalah menarik pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.